Banjarmasin, kalau rumah di daerah Cempaka di daerah STOS, STOS dekat SMK 5. Iya, Kurang tahu juga SMK Bu, 5. soalnya Oh jauh juga. ya, Jauh juga oh dari iya, dari kalau Omong ya, asli Banjarmasin Bu. iya asli Banjarmasin, campur, campur ya. Saya kalau bapak orang Jawa, kalau ibu orang suku Bugis. Tapi saya Bugis. lahirnya di Kalimantan. Oh, di Banjar. Jadi ada tiga suku dong, ya kan? Ya, Ada tiga suku. Hmm. Jadi Bhinneka Tunggal Ikanya tuh masuk semua itu. Kalau tiga suku ya. iya Bu. Iya. Sudah berapa lama Oke. ngajar Bu? Hmm, saya mengajar 2005 itu 2005 saya diangkat menjadi guru bantu pusat. Kemudian tahun 2008 saya diangkat CPNS. Oh, iya Bu. 2008 ya sampai sekarang. Itu udah Wah, berapa tahun? Kurang lebih sampai berapa itu? Bu, Kalau 2008 mulainya ya. Hmm. 2008, 12, hampir 15 tahun Bu. Iya, 15 tahun. Iya. Oke. Saya pertama ya maju ya? Atau ada yang Eh, pertama? Bukan, eh, saya se- kedua ya. Sebenarnya Iya. Pak Iwan Bu, Oh iya. tapi beliau berhalangan hadir Oh karena ada gitu. kegiatan. Oh, Kemarin itu tiba-tiba juga Bu. enggih. Hamin berapa kemarin itu? Hamin kalau nggak salah Hamin 2 atau Hamin 1. Oh begitu ya. Jadi Eh, jadi ini berapa orang yang tampil hari ini? Hari ini Jadinya 2 orang Bu. ada orang. Ya, Oh ini ya. sudah bergabung juga Bu, Ibu Elsie Puwandari. Yang untuk materi ini ya, kedua ya? Iya Bu, Bukan. Ibu yang Oh, pertama materi nanti Bu. kedua. Iya, Oh iya. Iya. Mudah-mudahan materinya simpel tapi mudah-mudahan mengena ya Iya Bu. materinya. Hmm. Eh, ada dari sekolah saya ada rasanya nggak dua orang itu ikut ada teman gitu. Udah masuk Oh, nggak ya kira-kira ya? Udah ada daftar. Oh bingungnya mau mau transfer uang pendaftarannya kemana? Bingung. biasanya Bu hari kegiatan baru diinformasikan biasanya. Oh, oh begitu. Oh ya, ya Iya. nggak apa-apa. Hmm. Soalnya itu ya kalau dapat 32 JP itu ini ya dia harus mengikuti 4 hari itu ya. Iya Bu. Ini hari iya. Oh, ini soalnya teman-teman kan kadang yang dua orang ini insya Allah kayaknya memang bisa aja gitu. Kalau teman-teman yang lain tuh terkendala pas ngajarnya itu loh. Eh, Pak Mas kah atau apa sih manggilnya ke Pian nih Pak? Panggil aja Pak Ahmad. Oh iya Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oh ya Pak Ahmad. Pak Ahmad siapa namanya Pak Ahmad? Siapa Pak? Lupa Pak. Ahmad Mujakir Bu. Oh iya Han. Lupa ya Pak Ahmad Muzakir. Iya Pak. Jadi memang apa namanya teman-teman ada yang ngajar di hari itu kan Rabu Kamis gitu Bisa Pak. Bu Jadi nanti menonton ulang di mm, YouTube Bu. oh bisa aja ya. Oh iya Ya, iya iya siap. Siap. Nanti mungkin kalau nonton ulang di YouTube itu asal dia daftar itu bisa dapat itu ya sertifikat 32 JP ya tetap iya ya. Bu. Ya, Oh, nanti saya sampaikan sama teman-teman ya nanti ya iya kalau ada Bu. yang mau masih ikut ya. Ya, siap. Terima kasih Makasih. dulu Bu. Kita Iya, pindah dulu sama sama-sama. Ibu Elsie. Boleh. Ya, terima kasih. Dan Eh, Assalamualaikum, Ibu Elsie. Silakan aktifkan suaranya Bu. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bu. Ini Kak, lagi di mana Bu? lagi di rumah. Oh di rumah. Kami belum masuk, mahasiswa masih libur semester kan? Oh iya, baru September nanti masuk ya Bu. Iya, kami tanggal 15 kalau tidak apa namanya keliru di kalender akademiknya. Oh, kalau tempat
alumni saya nanti September tanggal 2 kalau nggak salah, Bu. Oh iya, Ibu dari mana, Bu? saya dari Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Palembang. Palembang, Iya. Bu. Kalau Palembang itu ibu kotanya, kami masih 6 jam dari Palembang. Kurang lebih dari kami, Bu. Kami hampir 5 jam menuju ibu kota Kalimantan Selatan, Bu. Oh iya, jauh benar ya. Kita Iya, Bu. bersyukur sekali dengan adanya apa ya, dari kayak gini ya, dari Ya, Bu. mana-mana gitu, mempermudah. Alhamdulillah, Bu, ada berkahnya juga dari COVID kemarin. Benar, ada hikmah. Ya, ada positif, ada negatifnya juga, Bu. Ya, betul. Sudah berapa lama ngajar, Bu? Saya itu selesai S2 2016, kemudian langsung alhamdulillah diterima kerja, berarti dari 2016 ya. Ada sekitar 6 16, tahun. 19, 20, 21, 26 tahun ya, Iya. udah berjalan baru. Itu sudah luar biasa, Bu, dedikasinya untuk pendidikan. Alhamdulillah. Ibu alumni apa kemarin, Bu? S2-nya di mana, Bu? Saya di Universitas Sriwijaya Palembang. Kalau S1-nya sama. S1 saya PGRI Palembang. Ngambil jurusan apa, Bu? Pendidikan kita, teknologi pendidikan. By titik ya, Bu? TP. Sekarang ngajarnya apa, Bu? Sekarang ngajar sesuai dengan ini sebenarnya Pak, keahlian kan, mata kuliahnya teknologi dan media pembelajaran, seperti itu. Iya, Bu. Bisa kirimkan, Bu, PPT-nya, Bu. Oke, ini apa namanya, nanti Pak Ahmad bantu saya untuk ini ya, PPT-nya ya. Apa, Bu? Saya screen materi. Betul, share screen karena saya pakai handphone. Oh iya, Bu. Ibu Khairatun juga pakai handphone, Bu. Sepertinya saya sehati hari ini dengan Bu Khairatun ya. Iya, Ibu Khairatun Nisa. Iya, sama, Bu. Iya, juga pakai HP juga ini, pakai handphone, Bu. Sama-sama di rumah juga kan, Bu, ini? Sama-sama di rumah. Iya. Template PPT kita, Bu. Iya. Template Bu. Sama. Iya, sama, kita nggak ada background belakangnya. Ya, sama. Di rumah. Di kamar. Soalnya hari libur ini, Bu. Betul. Benar, hari libur. Soalnya full days. Iya, full days. Ini sudah siap, Bu? Ini udah berapa nih? 19 ya baru ya? Iya. Biasanya nanti, Bu, yang daftar itu kurang lebih 150 orang. Cuma ya seperti itu. Yang masuk itu biasanya tidak sampai setengah. Iya, nggak apa-apa namanya. Kan bisa diakses melalui YouTube juga kan? Bisa, Bu. Ya, jadi nggak mesti lewat Zoom karena ya kalau Zoom ini kalau kendala dari beberapa mungkin ada yang masih mahasiswa gitu kan, lebih banyak menghabiskan kuota seperti itu. Iya, Bu. Lebih kalau YouTube agak sedikit. Ya, kalau YouTube dikecilkan. Ini sudah siap, Ibu Khairatun? Insya Allah. Kalau Ibu Elsi sudah siap ini, Bu? Insya Allah. Saya Pak Ahmad ya. Apa, Bu? Saya yang kedua setelah Ibu Khairatun ya. Iya, Bu. Ya. Harusnya Ibu ya. Harusnya ya pertama ya. Keren, Bu, kita, Bu. Kita pindah dulu sama Irwan. Assalamualaikum, Irwan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Irwan. Ya, salam sehat, sehat walafiat. Iya. Ini lagi di mana, Irwan?
Lagi di posko KKN Oh iya. Di mana tempatnya KKN? di Desa Gerunggang, Kecamatan Benjang. Oh, berapa lama KKN-nya? 2 bulan Pak Ena. Oh, 2 bulan. Sudah berapa lama? Atau baru Baru aja? menjalani 2 hari 3 malam. Oh, 2 hari 3 malam. Iya. Berarti hari ini di posko aja ya? Di posko aja nah kami nah. Oh iya. Nggih. Ini sudah siap? Siap. Oh siap. Bagaimana kalau kita mulai kegiatan hari ini? Bisa. Baik. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya. Untuk rundown kegiatan pada hari ini, yang pertama itu kita nanti ada sambutan dari panitia. Mungkin nantinya saya sendiri yang mewakili dari seluruh rekan-rekan panitia. Kemudian nanti akan dipandu oleh Muhammad Irwan dalam penyampaian materi. Dalam penyampaian materi nanti yang pertama itu penyampaian materi, yang kedua sesi tanya jawab. Sebelum diakhiri nanti kegiatan akan ada closing statement dari kedua pemateri. Pada saat sesi tanya jawab nanti akan kami kirimkan link absensinya melalui YouTube dan Zoom. Nanti ada cek nanti pada Zoom kolom chat. Kalaunya di live streaming YouTube nanti live chat. Nanti akan diinformasikan oleh Muhammad Irwan. Selain di Zoom, misalnya terkendala melalui Zoom, nanti bisa berpindah melalui YouTube. Baik, Bapak atau Ibu semuanya dan kedua narasumber, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih atau jam 8 waktu Indonesia Barat, maka kegiatan pada hari ini akan kita mulai. Untuk admin, silahkan untuk aktifkan live streaming YouTube-nya. Sudah diaktifkan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kami dari panitia memohon kepada Bapak atau Ibu semuanya untuk mute suara Zoom-nya agar memperlancar kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam lintas agama. Yang terhormat Bapak Saripudin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning. Yang kami hormati semua narasumber, peserta diklat pendidikan, dan para member Analog Teacher of Learning yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas San Pedro, Institut Pertanian Bogor, Institut Agama Islam Al-Azhar Lobok Linggau, Min 3 Kota Medan, Man 1 Kota Kediri, SMAN 8 Banjarmasin. Kegiatan ini
disponsori oleh Berkah Ziarah Toko Monasa Borneo Tour and Travel. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara Diklat Pendidikan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Serta akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Yang pertama, saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara Diklat Pendidikan yang diselenggarakan oleh Analog Teacher of Learning. Kepada rekan-rekan yang membantu acara pada hari ini, terima kasih juga kepada founder dan CEO Analog Teacher of Learning, Bapak Saripudin SPDI MPD. Dan terlebih khusus kepada semua narasumber. Semua kerja keras semuanya dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang didapat pada Diklat Pendidikan ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tema yang kami angkat pada Diklat Pendidikan ini yaitu karakter Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 11 orang narasumber. Tentu dengan narasumber yang luar biasa dan expert di bidangnya. Dari akademisi dan praktisi dari berbagai instansi di Indonesia. Untuk peserta yang telah terdaftar di database kami, berjumlah kurang lebih 200 orang hingga saat ini. Dari berbagai instansi pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 20, 21, 24, dan 25 Agustus. Saya berharap dengan mengikuti diklat secara bersungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan kepada narasumber saat sesi tanya jawab. Di samping itu, semua kami menyadari bahwa penyelenggaraan Diklat Pendidikan ini masih banyak kekurangan, baik sebelum, di saat, ataupun sesudah. Dari segi penyajian acara dan pelayanan, dan dalam berjalannya acara nanti, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan basmalah, maka Diklat Pendidikan Nasional dengan tema Karakter Bhinneka Tunggal Ika secara resmi dibuka. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan hari ini dan mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon kepada Ibu Bapak untuk bisa mematikan suara Zoom-nya agar dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lintas agama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan, akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada siang ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Syarifuddin, SPDI, MPD, selaku founder dan CEO Annual Teacher of Planning, dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Bapak Ahmad Mujakir, SPD. Alhamdulillah, acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas San Pedro, Institut Pertanian Bogor, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Min 13 Min 3 Kota Medan, Man 1 Kota Kediri, SMA Negeri 8 Banjarmasin. Nah, kegiatan ini juga disponsori oleh Berkat Ziarah, yakni wisata religi ziarah makam para wali. Kemudian toko Monasya atau agen batik Sasirangan, serta Borneo Tour and Travel atau tiket online. Nah, para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema karakter Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Nah, pada dasarnya kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari para narasumber. Nah, oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta Diklat siang ini untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi dua sisi. Sisi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, pada hari ini akan menghadirkan dua orang narasumber yang pertama yaitu Ibu Hajjah Khairatun Nisa, SA, SPD, MPD. Dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau nanti adalah menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada murid. Nah, yang kedua yaitu Ibu LC Purwandari, MPD. Dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau nanti adalah penguatan karakter Bhinneka Tunggal Ika melalui gerakan literasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum FED narasumber Ibu Hajjah Khairatun Nisa, SA, SPD, MPD. Baik, kurikulum FED narasumber. Nama beliau adalah Hajjah Khairatun Nisa, SA, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir beliau Burito Kuala, tanggal 19 April 1979. Tempat mengajar beliau yaitu di SMA Negeri 8 Banjarmasin. Pendidikan beliau yaitu S2. Prestasi atau penelitian yang beliau capai adalah
sebagai narasumber di MGMP Kimia Kota Banjarmasin dengan tema Perjalanan Guru Penggerak Angkatan 2. Kemudian sebagai narasumber di MGMP Geografi dengan tema Media Pembelajaran pada Masa Pandemi. Kemudian sebagai narasumber dalam forum MGMP Kimia dengan materi literasi digital dan kebinekaan global. Dan masih banyak lagi prestasi dan penelitian yang beliau capai. Nah, demikian kurikulum FED Ibu Hajah Khairatun Nisa SA SPD MPD kepada beliau untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Terima kasih Mas Irwan atas kesempatannya. Mendengar suara saya? Halo, mendengar suara saya? Terdengar, Bu. Sangat jelas, Bu. Ya. Mendengar sangat jelas ya. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi yang disuguhkan oleh panitia, yaitu tentang menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada murid. Tetapi pertama-tama izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada terhormat para panitia, Pak Ahmad Muzakir serta tim, dan juga Pak Mas Irwan selaku moderator hari ini juga. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Elsie, yang terhormat Bapak Ibu peserta yang sudah hadir hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi saya hari ini, yaitu menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada murid. Next. Kali ini ada 5 topik bahasan pada materi hari ini. Yang pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mohon maaf, ini ada 6 sebetulnya ya dari Bhinneka Tunggal Ika itu akan turun menjadi topiknya ada sering berdiskusi di kelas. Kemudian nanti ada juga menonton bersama film edukatif, kemudian toleransi dalam beragama, yang berikutnya toleransi dalam berbudaya, dan yang terakhir nanti toleransi dalam perbedaan fisik. Next dulu ya. Nah, kita sering mendengar ya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika erat kaitannya dengan yang namanya persatuan dalam perbedaan. Artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga ya. Nah, itu sudah seluruh Indonesia kita selalu mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sesuai dengan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sangat jelas diterangkan bahwasannya semboyan tersebut bermakna persatuan dalam banyak sekali perbedaan, baik dalam hal keyakinan, agama, bahasa, budaya-budaya, kemudian bentuk tubuh, hingga pada konteks memberikan pendapat. Nah, tentunya di sini seperti halnya ya, tentunya dengan adanya satu orang, satu anak begitu ya, lahir ke dunia, tapi dia lahir dari berbagai suku. Nah, seperti halnya yang saya sebutkan tadi dengan Pak Ahmad tadi ya, saya lahir dari seorang ayah dari Jawa, ibu dari suku Bugis, ya, saya lahir di Kalimantan Selatan. Tentunya itu merupakan hal yang yang melahirkan kebinekaan ya, karena di situ ada suku yang berbeda-beda, kemudian budaya yang beda-beda juga ya, kemudian bahasa juga berbeda-beda, dan akhirnya mewujudkan suatu kesatuan. Next. Nah, apakah konsep ini ya harus diajarkan sejak dini kepada masyarakat? Tentunya iya ya. Tidak hanya di lingkungan keluarga,
namun juga diharapkan dan diwajibkan dapat diimplementasikan di sekolah, ya. Bagaimana caranya? Implementasi atau penerapan di sekolah seperti apa sih? Seperti itu ya. Nah, next lagi, Mas. Nah, tentunya tadi ya ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan di sini. Nah, kalau di sekolah tentunya ada hal-hal yang langkah-langkah yang akan dilalui. Yang pertama dengan sering berdiskusi di kelas. Next lagi, Mas. Nah, ya. Nah, di sini berdiskusi seperti apa sih gitu ya. Kita selaku guru ya, selaku pendidik tentunya kita sering memberikan pembelajaran dengan metode yang menyenangkan seperti itu ya. Dengan cara misalkan berdiskusi. Nah, di sini contoh apa langkah-langkah konkret ya dari terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika, di mana di sini guru dapat mengangkat berbagai topik yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, dan nasionalisme ya. Nah, dengan kegiatan ini siswa akan didorong untuk lebih banyak membaca dan mendengarkan. Dan tentunya diharapkan siswa akan banyak berdiskusi dengan teman-temannya di kelas ya terkait dengan perbedaan ya, adanya perbedaan agama, perbedaan budaya, bahasa ya dan lain-lain. Nah, next lagi, Mas. Nah, guru ya di sini sebagai mediator, bukan hanya sebagai pendidik semata, bukan hanya sebagai pengajar di kelas, tapi di sini juga sebagai mediator ya. Nah, guru memang dituntut untuk lebih kaya akan literatur dan pengalaman. Bukan hanya sekedar memberikan pengajaran di kelas, tetapi diharapkan bisa memberikan pengalaman-pengalaman kepada siswa ya. Nah, guru perlu lebih meningkatkan diri agar dapat menghadapi pemikiran-pemikiran di siswa masa kini ya, yang makin serba ingin tahu. Tentunya kita tahu bersama ya, sekarang zaman IT, anak-anak lebih pintar daripada orang-orang yang dahulu ya. Nah, karena sekarang anak-anak cenderung menguasai IT ya. Nah, terutama kita sudah pernah dilanda COVID-19 selama kurang lebih 2,5 tahun, dan sekarang pun kita masih dalam masa pemulihan wabah COVID-19. Nah, tentunya anak-anak sering kali diberikan pengajaran terkait dengan IT ya, pembelajaran melalui Zoom, melalui Google Meet ya, melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Nah, di sini ditekankan pada guru agar bisa memperkaya gitu ya, memperkaya literatur ya dan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dimiliki, dan itu akan diseringkan kepada siswa ya, agar diharapkan ke depannya siswa akan lebih kritis gitu ya, lebih mengetahui lebih jauh gitu ya tentang bagaimana kita bisa bersatu gitu ya dalam perbedaan seperti itu. Kemudian ini akan menjadi PR besar ya untuk mengimplementasikannya secara tepat meskipun hanya melalui diskusi dalam kelas. Oke, next. Nah, yang kedua, langkah kedua yang bisa kita coba menonton bersama film edukatif ya. Oke, next dulu. Nah, bagaimana sih gitu ya belajar Bhinneka Tunggal Ika melalui film edukasi gitu ya. Nah, kita tahu nih ya, zaman sekarang tentunya kita dihadapkan dengan yang namanya IT gitu ya, teknologi yang canggih seperti itu, dan memang anak-anak sekarang itu sudah banyak yang menguasai gitu ya. Dan media pembelajaran di zaman sekarang lebih bervariasi ya. Tidak hanya media yang cukup menggunakan kertas-kertas ya, tetapi sekarang justru media pembelajaran zaman sekarang itu lebih cenderungnya ke IT ya. Ada aplikasi-aplikasi, misalkan ada aplikasi sekarang Ruang Guru, ada aplikasi Zenius, ada aplikasi dari guru-guruku cerdas ya dari Telkomsel ya, si cerdas namanya itu ada juga. Kemudian sebetulnya banyak sekali ya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah dicanangkan gitu ya, atau sudah
terapkan di sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu media yang cukup efektif dalam penanaman karakter itu melalui audiovisual seperti film edukatif ya. Di sini diadakannya mungkin film edukatif, film yang mengajarkan atau pembelajaran, film yang siswa itu bisa belajar. Bukan hanya film-film yang mereka sukai ya, seperti novel-novel yang ada seperti remaja-remaja masa kini ya, bukan. Tapi diharapkan di sini nanti film-film yang akan diputar itu film yang mendidik seperti itu, yang edukatif ya. Kemudian mengadakan kegiatan menonton film bersama siswa tidak hanya jadi media belajar ya, tapi juga akan menyegarkan pikiran para guru. Tentunya nanti pada saat mengajar itu kita bisa memutar film ya edukatif itu dalam kelas seperti itu ya. Mungkin tentang sekarang Agustus kita ya sekarang mungkin tentang kemerdekaan RI ya, bagaimana kita bisa bisa merebut gitu ya, merebut Indonesia dari tangan penjajah gitu ya pada saat dahulu kala gitu ya. Bagaimana filmnya itu ada, atau pada saat kita adanya terjadi pengkhianatan ini ya dulu ya di 30 PKI dulu ya, itu juga ada filmnya juga. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi ya, film edukatif yang mungkin kita bisa putar di kelas ya itu mungkin disesuaikan lah dengan segi usia ya, dengan segi usia anak-anak di kelas seperti itu. Next. Nah, ini juga ada mungkin yang terbaru gitu ya. Contoh film edukatif yang mengandung nilai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti apa sih contohnya? Misalkan, boleh next lagi, Mas? Nah, ini. Nah, itu mungkin ada tertinggal sedikit ya. Contoh misalkan tidak hanya kita tidak hanya kita kembali comeback ke belakang gitu. Misalkan terkait dengan tadi ya tentang penjajahan itu ya, tidak hanya itu, mungkin sekarang kita sesuaikan dengan segi zaman sekarang, segi usia anak gitu ya. Jadi kita bisa ngambil film-film edukasi, sekarang kan banyak nih di TV-TV sekarang ya, TV edukatif ya, ada juga edukasi tentang misalkan anak-anak gitu ya, yang bagaimana anak itu bisa dia belajar lebih giat seperti itu, atau bisa dianonimkan dengan ada si kancil itu ya, si kelinci itu juga ada filmnya. Nah, kita bisa mengadopsi dari film-film tersebut ya, dan itu bisa kita putar di kelas, tidak hanya kita melihat di TV gitu ya. Jadi guru itu harus kreatif seperti itu maksudnya. Oke, next lagi Mas. Nah, ya itu next lagi. Boleh? Ya, yang berikutnya ketiga, toleransi dalam beragama ya. Tentunya kita tahu dong ya, ada berbagai agama di Indonesia ya, yang tentunya diharapkan ya antar agama saling bertoleransi, saling menghargai gitu ya, saling menghormati gitu, walaupun beda-beda agama ya. Ada Islam gitu ya, kemudian ada Kristen, ada Protestan ya gitu ya, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu gitu ya. Nah, itu kita harus saling menghargai, menghormati. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita di sekolah gitu ya. Next lagi, Mas. Ya. Bagaimana kita mengajarkan di sekolah? Tentunya hal-hal yang paling sederhana untuk diterapkan adalah ketika memberikan penjelasan terkait materi gitu ya. Berikan kepada siswa beberapa sudut pandang sesuai dengan agama mereka masing-masing gitu ya. Punya wawasan luas dari luar agama yang dianutnya. Ya, apa tujuannya? Semata-mata agar bisa merangkul siswanya yang beragam dengan lebih mudah. Nah, jadi misalkan nih, satu kelas itu ada berbagai ada 2 perbedaan agama gitu ya. Pada saat agama Islam melaksanakan kegiatan peringatan misalkan ya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan itu ada agama yang non Muslim di kelas itu gitu ya, berarti dia juga bisa memberikan toleransinya gitu ya, dengan cara apa? Misalkan pada saat ada kepanitiaan kegiatan itu gitu, dia mungkin bisa memberikan
sumbangsihnya dalam bentuk pendapat, misalkan, atau misalkan sumbangan seperti itu, sumbangan sukarela di sekolah misalkan ada diadakan. Nah, mereka bisa memberikan bentuk toleransi selain menghormati, menghargai, dia juga bisa memberikan sumbangsihnya gitu. Misalkan sumbangan seperti itu dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, oke. Nah, selain itu memberikan waktu untuk beribadah tentunya ya. Dan kita tahu gitu ya, dalam menerapkan toleransi beragama itu juga bisa dilakukan dengan memberikan waktu untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Tentunya karena kalau di Banjarmasin nih ya, kalau di sekolah saya itu karena mayoritasnya agama Islam gitu ya. Jadi yang non Muslim itu dia sudah mengerti gitu ya pada saat azan duhur gitu ya berkumandang itu siswa-siswa yang Muslim itu akan siap untuk sholat zuhur, dan non Muslim itu akan memberikan keleluasaan kepada teman-temannya di kelas gitu ya. Dan biasanya kalaunya ada ruang tertentu gitu ya, atau di kelas misalkan di kelas itu ada ruangan tersekat, misalkan contoh tersekat dan bisa untuk sholat, ya sholat, dan agama non Muslimnya bisa menghargai gitu ya, dengan mungkin dia akan akan duduk di jauh dari tempat sholat tadi gitu, dan caranya ya dengan cara menghargai tadi, ada penghargaan atau ada menghormati lah seperti itu. Nah, di sini setiap siswa juga diajarkan untuk saling menghormati setiap kegiatan yang berbeda dari agamanya sendiri gitu ya, seperti sholat, seperti mengaji, seperti itu. Nah, jadi guru semestinya memberikan wawasan secara umum mengenai 5 agama yang ada di Indonesia dengan lebih interaktif. Jadi tidak hanya kita mengajar ini kalau kita mau mengajarkan ini sebetulnya boleh dalam karena saya ini kan mengajar kimia nih ya. Jadi kalau misalkan kita mengajarkan ini kayak apa caranya gitu. Selain dari guru agama, guru PKN yang bisa mengajarkan terkait dengan hal ini, kalau saat ini kan kami mengimplementasikan namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan ada yang namanya project atau P5 ya. Project profil pelajar Pancasila gitu ya. Jadi diharapkan di P5 ini walaupun bukan guru agama atau guru PKN itu bisa memberikan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satunya caranya seperti ini gitu ya. Kita bisa memberikan informasi ke siswa gitu ya terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekolah seperti itu. Next. Ya, yang keempat, toleransi dalam berbudaya ya. Nah, seperti apa sih cara mengimplementasikan toleransi dalam berbudaya di sekolah? Next lagi. Nah, ini kita tahu ya, tentunya di sekolah bukan hanya satu suku ya, banyak suku. Ada suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Dayak gitu ya, dan lain-lain lah. Sangat banyak seperti itu ya, suku-suku yang ada di Indonesia ya. Tentunya satu sekolah tidak hanya satu suku, pasti berbeda-beda juga sukunya. Nah, di sini jika guru menemukan pertikaian ya antar siswa yang berkaitan dengan bullying gitu ya, karena beda karakter berdasarkan latar belakang daerah yang tidak sama ya, maka harus diatasi gitu ya. Kan tadi saya sebutkan ada suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku Dayak misalkan. Nah, pada saat siswa itu bertikai gitu ya karena merasa beda suku. Nah, ini sudah merupakan bullying ya, yaitu pembulian ya, pembulian antar temannya gitu ya. Dan ini karena apa sih? Itu karena beda karakter, beda suku. Nah, ini tentunya guru ini memiliki peran yang sangat penting gitu ya untuk menengahi dan untuk menyelesaikan agar pertikaian antar siswa yang karena beda suku, beda karakter, beda latar belakang daerahnya ini harus diselesaikan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, semestinya tidak pembelaan dari guru pada salah satu siswa yang terlibat konflik gitu. Artinya pada saat guru ini suku Banjar gitu ya. Jadi karena yang konfliknya nih suku Banjar, suku Jawa misalkan,
dan guru ini berpihak pada suku Banjar itu salah gitu ya. Jadi ya harus diluruskan bahwa guru itu merupakan mediator dan dia harus netral. Tidak bisa memihak salah satu suku gitu ya. Jadi harus netral di antara seluruh suku yang ada di Indonesia, yang ada di sekolah tertentu. Nah, misalkan nih contoh konkret kepada mereka tentang bagaimana saling menghargai keberagaman bahasa dan kebiasaan adat istiadat, ya. Jadi bagaimana bahasa yang dari suku-suku yang berbeda kan pasti beda juga ya, karena suku Jawa bahasanya juga Jawa gitu. Misalkan dia baru pindah dari Jawa, atau suku Dayak dia baru pindah dari Dayak, dia pindah ke Banjar dia beda juga gitu kan bahasanya. Nah dan lain-lain itu ya tentunya akan berbeda gitu ya. Dan di sini diharapkan seluruh siswa itu bisa saling menghargai antar bahasa, antar suku tadi ya. Jadi jangan sampai karena bahasa berbeda itu akan mengurangi persatuan kesatuan di sekolah tertentu seperti itu ya. Kemudian kalau kita bisa menghargai gitu ya berbagai suku tadi gitu ya, sangat indah gitu ya, sangat indah perbedaan itu akan sangat terasa gitu ya jika setiap orang bersedia untuk menerima perbedaan tadi ya, bukan membencinya, bukan kita mencemooh atau bukan memojokkan gitu ya. Salah satu caranya bagaimana gitu ya, dengan mengadakan pertunjukan atau pentas seni yang bertajuk kebudayaan agar siswa bisa semakin dekat antara satu sama lainnya. Jadi kita caranya gimana sih supaya suku-suku tadi itu bisa bersatu gitu sampai nanti gitu. Ya guru atau sekolah yang bisa menjembatani gitu ya dengan mengadakan pertunjukan atau pentas seni yang bertajuk tentang kebudayaan. Next. Nah, yang kelima, toleransi dalam perbedaan fisik. Ya, bagaimana sih kita mengimplementasikan dalam sekolah? Ya, next lagi. Ya, tentunya dengan menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika juga bisa dilakukan dengan mengajarkan pada siswa tentang indahnya perbedaan warna kulit dan bentuk fisik. Ya, guru di sini harus bisa memulainya ya, Kemudian belum kembali ke ya. Guru harus memulainya, hindari untuk membuat lelucon dalam kelas dengan menyebut fisik etnis tertentu. Misalkan guru melihat suku Jawa kulitnya sawo matang, misalkan suku Banjar kulitnya putih. Nah, misalkan guru itu membuat lelucon gitu ya di kelas dengan menyebutkan si A dengan suku Jawa dengan karena sawo matang atau suku Banjar kulit putih. Nah, itu tolong dihindari gitu ya. Sebagai guru itu harus bisa netral gitu ya di kelas tentunya. Suatu banyak sekali perbedaan suku, perbedaan bahasa gitu ya. Tentunya juga perbedaan kulit karena beda suku tadi. Nah, dihindari ya. Kenapa dihindari gitu ya? Karena kalau nggak dihindari, ini akan sangat berdampak negatif ya pada cara pandang siswa. Siswa akan memandang ke guru itu yang kurang etis seperti itu. Oh, guru ini kok pilih kasih gitu ya. Ini karena saya orang Jawa kok saya dibilangin sawo matang, itu kok dibilangin kok putih. Nah, itu dihindari. Nah, jadi supaya tidak ada perbedaan itu di antara siswa-siswa yang berbeda suku tadi. Nah, jadi jika bentuk fisik dijadikan lelucon, siswa bisa dengan mudah menganggap hal demikian sebuah kelumrahan, dan ini akan menjadi menjadi bumerang kepada sekolah itu sendiri gitu ya. Nanti akan menjadi konflik berkepanjangan. Maka dengan diharapkan nanti guru-guru yang akan menjadi mediator, menjadi fasilitator, menjadi motivator di sekolah itu bisa menetralkan keadaan agar nanti pada saat di kelas itu bisa memandang seluruh siswa itu sama seperti itu. Next. Keberagaman dalam kelompok gitu ya. Dalam pembagian kelompok yang diterapkan sistem pembauran yang beragam. Jangan sampai siswa yang berkulit terang selalu dikelompokkan sama-sama gitu. Jadi begitu juga dengan yang berkulit gelap gitu ya. Jangan digabung seperti itu.
tentunya guru punya peran yang sangat penting untuk menengahi gitu ya, untuk menjadi fasilitator gitu ya, mediator agar nantinya siswa tidak merasa minder. Bagaimana caranya? Guru mengelompokkan dalam satu kelompok itu harus beragam-ragam, tidak hanya satu jenis kulit dikelompokkan. Tetapi kita berusaha untuk mengelompokkan dalam berbagai ragam ini ya, suku tadi ya. Karena sukunya beda tentunya ya ada perbedaan mungkin warna kulit misalkan. Jadi bahasa juga beda. Dan kita bisa mengelompokkan mereka dalam satu kelompok. Ya ada kulitnya terang, gelap, ya digabunglah seperti itu. Ada bahasanya juga beda, ya kita gabung. Dengan adanya penggabungan itu akan mempererat kesatuan di antara siswa tadi yang berbeda-beda suku. Ya. Kemudian jika guru melihat indikasi geng di antara siswa yang berdasarkan warna kulit, segera tegur gitu ya dan berikan pengertian. Ya kita sebagai guru tentunya kita harus bisa menilai gitu ya, menilai keseharian siswa gitu ya, atau sikap siswa dalam kelas seperti apa gitu. Kita tentunya bisa lah seperti itu menilai. Oh ini si dari suku Jawa kok nggak ada temennya gitu. Kita juga bisa menilai kenapa gitu. Dan itu kita sebagai guru harus bisa memberikan solusi gitu ya kepada siswa agar siswa itu tidak ada yang namanya perbedaan ya di antara berbagai suku ya. Nah, tunjukkan pada mereka bahwa perbedaan itu akan menghasilkan keindahan yang luar biasa. Jadi ada support dari guru ya untuk anak-anak kita. Next dulu. Oke, next. Nah, jika sejak kecil penerus generasi ini sudah dibekali dengan karakter tersebut, ia akan lebih mudah dalam menjaga keutuhan negara yang sangat beragam ini. Ya. Nah, jadi diharapkan nantinya gitu ya, dengan berbagai langkah-langkah tadi itu, ya langkah-langkah tersebut yang saya sebutkan tadi itu, diharapkan seluruh siswa di Indonesia tentunya itu akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Dari sejak dini ya, dari sejak mereka berada di sekolah usia dini sampai perguruan tinggi. Dan ini akan mempererat tali persaudaraan, tali persatuan, tali kesatuan bangsa Indonesia, dan ini sesuai dengan sesuai dengan implementasi yang ada di kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ya, kurikulum yang ada di Indonesia sekarang, kurikulum baru yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan kita saat ini. Dan Bhinneka Tunggal Ika termasuk tema yang ada di P5 di penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan ini akan diharapkan nantinya tidak ada lagi siswa yang akan berkelahi, ya, melakukan pertikaian antar siswa karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan lain-lain. Dan dengan ini diharapkan nantinya negara yang sangat beragam ini akan selalu utuh, ya. Karena apa? Karena siswa-siswi kita bisa menjaganya. Nah, semoga para guru selalu diberikan kemudahan dalam membimbing siswa menjadi penerus yang berlandaskan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Next dulu. Dan terima kasih. Salam toleransi dan semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi ada beberapa yang bisa dipetik oleh teman-teman. Dan nantinya kalau misalkan materi ini belum maksimal, saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Irwan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Khairatun Nisa, SA, SPD, MPD, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya pemateri yang kedua, yaitu Ibu LC Purwandari MPD. Terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum faith beliau. Oke, nama beliau adalah LC
Purwandari, MPD. Tempat tanggal lahir beliau Musirawas 10 Agustus 1990. Tempat mengajar beliau Institut Agama Islam Al-Azhar, Lubuk Linggau. Kemudian pendidikan beliau S1 Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan fisika, dan S2-nya Universitas Sriwijaya, program studi teknologi pendidikan. Baik, demikian kurikulum Ibu LC Purwandari, MPD. Kepada beliau untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Pak Irwan ya, suara saya? Jelas, sangat jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada ATL, Analog Teachers of Learning, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini dalam menyampaikan materi mengenai penguatan karakter Bhinneka Tunggal Ika melalui gerakan literasi. Oke, next Pak Irwan. Nah, yang harus perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo, bahwa 5 nilai utama karakter bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika itu antara lain yang pertama religius, kemudian yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, 4 gotong royong, dan yang kelima integritas. Next. Oke, untuk nilai karakter religius apa sih yang tercermin sebenarnya di dalam nilai karakter religius itu dalam penguatan pendidikan karakter? Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini selaras dengan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang majemuk, ya, negara yang terdiri dari berbagai macam agama yang dianut, yang terdata secara legal formal itu ada 6. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk saat ini. Nah, dengan adanya kemajemukan serta keberagaman agama yang ada di Indonesia, kita sebenarnya diwajibkan menghargai perbedaan agama. Nah, kemudian menjunjung tinggi sikap toleransi. Jadi terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi seperti kita ketahui misalnya Islam memiliki persentase penganut terbanyak gitu. Kemudian penganut lain-lainnya menjadi minoritas seperti itu. Jadi Islam juga tetap harus menghargai tempat ibadah atau pelaksanaan ibadah yang ada di Indonesia. Kemudian juga hidup rukun. Terkadang kan dalam satu kampung atau satu desa atau satu kelurahan atau mungkin satu gang pun atau satu lorong itu terdiri dari berbagai macam penganut agama gitu. Nah, hidup rukun itu harus tetap dijalankan. Kemudian implementasi nilai karakter religius ini bisa ditunjukkan dalam sikap cinta damai. Artinya tidak serta-merta karena perbedaan agama yang banyak di Indonesia menjadikan kita saling bermusuhan, tidak, tetapi adanya menghargai perbedaan agama itu dengan kepercayaan. Kemudian teguh pendirian, selanjutnya percaya diri, lalu ada kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan. Seperti ini momennya pas kalau di Agustus ini adalah
momen Independence Day, yaitu hari kemerdekaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi antar pemeluk agama yang berbeda ini saling bergotong royong gitu ya, saling bekerja sama untuk melaksanakan misalnya adanya perlombaan gitu kan, kemudian adanya bentuk supporting dana gitu untuk mewujudkan lomba-lomba yang bisa mempererat tali persaudaraan warga negara gitu, meskipun berbeda keyakinan. Kemudian tidak adanya perundungan atau kalau sekarang bahasa kerennya itu bullying ya, meskipun kita misalnya ada satu sekolah yang sekolahnya itu sekolah yang lebih ke non-muslim gitu. Nah, ada beberapa juga umat muslim yang menyekolahkan anaknya di sekolah non-muslim, boleh gitu. Tapi diharapkan tidak ada bullying gitu, karena minoritas, walaupun pemeluk agama Islam mayoritas, tapi ketika sekolah di sekolah yang non-muslim kan menjadi minoritas gitu. Kemudian adanya persahabatan. Nah, saya kebetulan dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan yang punya orang Buddha gitu. Tapi kemudian tidak serta-merta si bos saya ini menjadikan kami ini yang muslim dikucilkan, tidak, tetapi malah menjadi sahabat-sahabat mereka, karena teman-teman saya juga ada yang dari Buddha, kemudian Kristen Protestan, ada yang Hindu malah gitu. Kemudian adanya ketulusan serta tidak memaksakan kehendak, misalnya adanya perayaan, kalau misalnya perayaan Natal untuk non-muslim, untuk Kristen, nah tidak serta-merta kami yang muslim ikut merayakan juga, tidak. Jadi kita harus menghargai dan tidak memaksakan kehendak masing-masing pemeluk agama. Kemudian mencintai lingkungan dengan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan masing-masing rumah tangga yang membaur dengan rumah tangga agama lain. Kemudian melindungi yang kecil dan tersisih, karena banyak sekali walaupun Islam ini mayoritas, tetapi tidak semuanya memiliki tingkat ekonomi yang menengah ke atas, adapun yang menengah ke bawah, bahkan yang relatif susah juga banyak gitu. Jadi seperti yang kita ketahui, banyak sekali ada perankingan, misalnya orang terkaya di Indonesia kan rata-rata non-muslim gitu ya. Jadi tidak serta-merta tadi yang merasa dirinya kaya kemudian menyisihkan yang kecil-kecil di bawah, tidak seperti itu. Oke, next Pak Irwan. Selanjutnya nilai karakter nasionalis. Nah, cara berpikirnya yaitu bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia ini sangat harus dijunjung tinggi gitu. Meskipun bahasa internasional itu bahasa Inggris, kemudian kita berlogat-logat bahasa Inggris, tetapi tidak pada tempatnya kan tidak baik. Jadi harus, meskipun kita diterpa oleh globalisasi, kita tetap mempertahankan bahasa Indonesia. Kemudian penghargaan yang tinggi terhadap bahasa tadi, kemudian lingkungan fisik, sosial, budaya Indonesia, ekonomi, dan politik bangsa. Kemudian yang lebih level yang tinggi itu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selanjutnya, sikap nasionalis ini bisa ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri. Misalnya kita memproduksi karya anak bangsa, karya lokal gitu yang bisa disupport sedemikian rupa sehingga bisa menjadi produk ekspor. Nah, itu baik sekali karena kebetulan saya juga berkecimpung di dunia industri kecil dan menengah. Saya mempunyai produk sirup, kemudian ada juga beberapa teman-teman itu yang memproduksi
kerajinan craft gitu ya, kerajinan dari produk-produk lokal seperti tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang bisa dijadikan misalnya batik gitu kan, batik ekoprint gitu kan, itu bisa sangat diapresiasi. Jadi kita harus warga negara Indonesia support warga negara Indonesia. Kalau ada istilah woman support woman, dan ini harusnya warga negara Indonesia harus saling mengapresiasi dan mendukung supaya produk lokal kita bisa menjadi produk kebanggaan dan bisa diekspor seperti yang sudah terjadi kan, arang kelapa itu bisa diekspor ke luar negeri sebagai bahan untuk sisa rokok di Dubai gitu kan, itu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi yang bisa mengangkat perekonomian di daerah-daerah. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi nih? Menjaga kekayaan budaya bangsa. Iya, kekayaan budaya bangsa ini tidak boleh dimanfaatkan untuk pribadi sebenarnya. Jadi untuk perekonomian bangsa. Kemudian rela berkorban, unggul dan berprestasi. Selanjutnya cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum. Kita punya aturan di negara ini, jadi kita harus mentaati hukum yang berlaku. Tidak serta-merta yang memiliki pangkat jabatan kebal hukum, sedangkan yang di bawah menjadi hukum itu runcingnya ke bawah, tidak. Kemudian adanya sikap disiplin, lalu menghormati keragaman budaya, suku, dan agama, karena Indonesia adalah negara yang majemuk. Disitulah letak persatuan kita, rasa nasionalis kita, karena kita bersaudara, ukhuwahnya itu bersaudara sama-sama warga negara Indonesia. Jadi harus persatuan antar warga negara itu dipegang teguh gitu ya. Oke, next Pak Irwan. Selanjutnya nilai karakter mandiri yang merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, baik pikirannya, tenaganya tadi, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nah, kalau diimplementasikan atau diterapkan kepada siswa ini, siswa-siswa kita yang mandiri itu memiliki etos kerja yang baik, kemudian tangguh, tidak cengeng, harus tabah, sabar menghadapi misalnya mata pelajaran gitu, problematika dia di dalam menempuh pendidikan gitu kan. Kemudian berdaya juang tadi, tabah, profesional, kemudian kreatif, berani, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kalau tingkat pendidikan itu mentok di tingkat S3, strata 3, tetapi menjadi pembelajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi pembelajar itu tidak hanya ada di dalam lingkup sekolah formal gitu, tetapi di lingkup ketika kita seorang perempuan, kemudian menikah lalu memiliki anak, akan belajar menjadi seorang ibu, itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi pembelajar, belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, menjadikan anak-anak kita yang solih dan solihah. Jadi seperti itu. Next Pak Irwan. Selanjutnya, nilai karakter gotong royong ini mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Kemudian menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di karakter gotong royong ini juga leluhur kita sudah banyak sekali memberi wejangan bahwa dulu Indonesia ini terkenal dengan semangat gotong royongnya, bagaimana mengusir penjajah dari Indonesia. Kalau tidak melalui semangat gotong royong, mau dibayar berapa para pejuang kita? Kan tidak mungkin. Nah, dengan semangat gotong royong ini, untuk diterapkan di siswa ini menunjukkan sikap menghargai sesama, misalnya dalam proses belajar secara diskusi kelompok. Nah, ini dapat bekerja sama dengan baik, kemudian
mampu berkomitmen atas keputusan bersama, musyawarah yang mufakat di dalam majelis-majelis musyawarah, kemudian saling tolong menolong jika ada teman, saudara, kerabat, tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang paling penting ini memiliki rasa empati dan rasa solidaritas. Terkadang kan orang saat ini karena tergerus oleh zaman teknologi informasi ini, kemudian adanya paparan globalisasi ini kan rasa empatinya semakin menurun. Nah, bagaimana kita harus menumbuhkan rasa empati, merasakan kesedihan orang lain gitu, merasakan bagaimana ujian orang lain gitu. Nah, itu saat ini sangat minim sekali gitu kan, lebih kepada perasaan cuek, itu bukan urusan saya, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan sebenarnya. Karena rasa empati ini menumbuhkan rasa solidaritas. Solidaritas itu kita kuat bersama gitu. Kemudian tidak adanya diskriminasi. Jadi kita harus anti diskriminasi, kemudian anti kekerasan. Kekerasan ini banyak. Kekerasan dalam bentuk fisik, ada pula kekerasan dalam bentuk verbal. Kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang, kemudian menzolimi orang. Nah, itu tidak dibenarkan gitu. Lalu sikap kerelawanan. Jadi kita menjadi jangan berharap imbalan jika membantu atau bersama-sama bergotong royong itu jangan mengharap imbalan seperti itu. Selanjutnya. Nah, nilai karakter integritas ini merupakan nilai yang mendasari perilaku, didasarkan pada apa? Upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dipercaya dalam perkataan, kemudian tindakan dan pekerjaan, serta memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas itu meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kepada kebenaran. Nah, jadi seseorang yang berintegritas itu menghargai martabat individu, terutama kalau sekarang itu kan banyak sekali penyandang disabilitas yang didiskriminasi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus pro terhadap penyandang disabilitas karena mereka juga warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Jadi kemudian mampu menunjukkan keteladanan, jadi menjadi role model gitu ya. Integritas ini banyak sekali motonya itu terdapat di kantor-kantor atau instansi atau OPD di pemerintahan dari tingkat daerah sampai ke pusat. Jadi integritas ini seringkali dikaitkan dengan tindakan KKN gitu. Jadi kalau kita memiliki jiwa integritas, kita bertanggung jawab atas hak dan kewajiban kita, maka kita terhindar dari sikap-sikap KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gitu. Kita harus memiliki sikap tanggung jawab, baik secara kemanusiaan dan moral gitu. Jujur. Nah, di sini integritas ini sangat mengutamakan kejujuran. Selanjutnya, Pak. Nah, apa itu gerakan literasi seperti judul di materi di awal tadi, penguatan karakter Bhinneka Tunggal Ika melalui gerakan literasi. Nah, gerakan literasi kalau dulu itu literasi cenderung kepada keaksaraan atau melek, baca dan tulis gitu ya. Nah, sebenarnya gerakan literasi itu merupakan gerakan untuk mengasah kemampuan. Jadi literasi itu lebih ke kemampuan dalam mengakses, memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi kritis dan cerdas berlandasan kegiatan membaca, menulis, menyimak dan berbicara untuk menumbuhkan karakter seseorang menjadi tangguh, kuat dan baik. Ini dicetuskan oleh Kemendikbud tahun 2017. Jadi gerakan literasi ini tidak hanya membaca menulis, sebenarnya ada menumbuhkan karakter seseorang di situ. Dengan adanya literasi ini
Banyak sekali literasi itu apa saja. Nah, oke, next Pak Irwan. Nah, ini ternyata literasi dasar yang dibutuhkan oleh baik kalau kita di sini fokusnya ke siswa, ke peserta didik yang dibutuhkan dalam menyongsong Indonesia di tahun 2045 itu ada literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini literasi dasar yang dibutuhkan berdasarkan atau berpegang pada 5 nilai karakter utama dalam penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. Oke, next Pak Irwan. Yang pertama literasi bahasa. Nah, apa sih bentuk nyatanya gitu? Jadi bentuk nyata penerapan kegiatan literasi bahasa itu dalam membentuk karakter jujur dan bertanggung jawab. Misalnya apa? Kita menerapkan wajib membaca 15 menit di jam pertama ketika pembelajaran akan dimulai. Nah, kita mewajibkan siswa-siswa untuk membaca apa saja, baik buku pelajaran, buku cerita. Intinya kita menanamkan dulu sikap cinta membaca gitu. Nah, nanti bentuk karakter jujur dan bertanggung jawab itu kita memberikan mereka jurnal literasi yang isinya itu misalnya hari ini membaca buku apa, halaman berapa, apa kesimpulan dari membaca hari ini gitu. Itu terus dilakukan selama 6 hari waktu sekolah gitu kan, 15 menit pertama di awal pembelajaran di pagi hari, misalnya sekolahnya pagi gitu kan. Nah, kemudian mereka mencatat sendiri. Nah, disitulah akan muncul karakter jujur dan bertanggung jawab. Jujurnya dia, seandainya dia hari itu tidak membaca, dia tidak akan menuliskan gitu. Kemudian jika dia membaca, dia menuliskan sebenarnya dan sesuai fakta yang dia baca. Kemudian bertanggung jawab, dia bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas membaca tadi dari bentuk kita memaksa mereka, kalau memaksa dalam hal kita menumbuhkan, boleh ya, menumbuhkan karakter yang positif, itu diawali dengan memaksa mereka melalui rules, peraturan sekolah gitu. Dan itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah yang akan memunculkan karakter jujur dan bertanggung jawab gitu. Nah, itu di sekolah yang bisa kita terapkan melalui aturan. Jadi seorang kepala sekolah itu sangat dianjurkan sekali memiliki kebijakan-kebijakan yang menuju kebaikan gitu. Nah, enggak apa-apa awalnya dipaksa melalui peraturan. Lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan dan rasanya kalau tidak membaca hari itu ada yang kurang. Seperti kita misalnya kalau dalam beribadah. Nah, dalam beribadah juga harus diawali dengan dipaksa dulu supaya menjadi kebiasaan dan akhirnya kita mencapai level bahwa mengharapkan cinta dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterpaksaan melalui aturan yang diberikan oleh sekolah itu akan memunculkan atau menanamkan karakter pada diri. Jadi seperti itu. Selanjutnya Pak Irwan. Ada literasi numerasi. Di sini bentuk nyata dari literasi numerasi seperti kita tahu numerasi ini cenderung ke hitungan ya gitu. Nah, melalui apa? Pengembangan etnomatematika. Etnomatematika yang merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang mengaitkan kearifan budaya lokal dalam pembelajaran matematika. Melalui etnomatematika, konsep-konsep matematika itu dapat dikaji dalam praktek-praktek budaya. Dengan etnomatematika, peserta didik akan lebih memahami bagaimana budaya mereka terkait dengan matematika, dan para pendidik dapat menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berdampak pada pendidikan karakter. Jadi di sini ada pendidikan karakter, mengenal budaya-budaya kearifan lokal dari Indonesia melalui pembelajaran matematika. Mungkin yang selama ini tidak mengetahui, nah ini
baik sekali ternyata, karena matematika ini kan cenderung eksakta ya. Sepertinya kalau kita lihat tidak tersentuh dengan nilai-nilai budaya. Tetapi inilah kenyataannya, dengan kreativitas inovasi dari seorang guru bisa menciptakan misalnya pembelajaran berupa produk misalnya atau materi mengenai etnomatematika yang dikombin dengan kebudayaan kearifan lokal. Ini sangat menuntut sekali kreativitas dari seorang guru gitu. Karena matematika ini cenderung membosankan ya, dan pikiran kita kalau matematika itu sudah mata pelajaran yang sulit gitu dan tidak ada kaitannya, udah ngitung aja kegiatannya, ternyata tidak gitu ya. Selanjutnya Pak Irwan. Di sini ada literasi sains. Jadi bentuk nyata literasi sains ini yang dapat dikuasai siswa, salah satunya dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap ilmiah. Jadi di dalam pembelajaran sains itu ada scientific tindakan-tindakan atau sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh saintis misalnya gitu kan. Sikap ilmiah ini tercermin pada sikap jujur dan objektif dalam mengumpulkan fakta dan menyajikan hasil analisis fenomena-fenomena alam. Oleh karena itu diharapkan karakter siswa yang dapat dibentuk melalui literasi sains ini adalah sifat jujur, objektif, bertanggung jawab, tekun, terbuka, dan toleran. Jadi seorang siswa yang melakukan pembelajaran IPA, contohnya ya, kalau sains ini cenderung ke IPA, itu dalam melakukan pembelajaran, misalnya kita mau mempelajari tentang organ-organ seekor kata di mana matanya, itu mereka akan mencatat semua hasil dari pembelajaran penelitian yang dilakukan itu secara jujur, secara transparan, terbuka, kemudian objektif apa adanya gitu, sesuai dengan fakta yang ada. Nah, ini literasi sains atau yang pembelajaran sains ini, inilah karakter yang diharapkan muncul ketika mempelajari sains ini, yaitu sikap jujur dan objektif, tidak memanipulasi data yang ada secara fakta gitu. Selanjutnya Pak Irwan. Literasi digital. Nah, bentuk nyata pelaksanaan literasi digital ini dilakukan secara terencana. Nah, sekarang ini kan literasi digital ini sangat harus dan wajib dimiliki karena kita hidup di saat ini di zaman teknologi, era digital, semua orang punya Android, semua orang bisa mengakses segala macam informasi yang ada di seluruh dunia dengan hanya menggunakan jari masing-masing. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Nah, literasi digital ini kalau untuk berbasis sekolah dan kelas, di sekolah itu dapat terlaksana melalui kerjasama kepala sekolah, misalnya memberikan kebijakan, peraturan, kemudian guru, tenaga kependidikan, terutama guru TIK, kemudian teknisi laboratorium komputer sekolah masing-masing, selanjutnya peserta didik, dan tidak lupa pula masyarakat. Siapa masyarakat? Adalah orang tuanya, gitu kan? Bisa juga masyarakat sekitar, kan? Stakeholder yang terkait untuk bisa concern terhadap literasi digital ini. Jadi komunikasi intensif antara stakeholder pihak sekolah yang terkait bahwa dalam pengawasan dan penggunaan gawai gadget, kalau bahasa kerennya itu yang digunakan oleh peserta didik dalam mengerjakan tugas di rumah. Sekarang itu kan PR, kalau dulu zaman saya itu kalau tidak mengerjakan PR itu kalau tidak bisa sendiri biasanya kerja kelompok gitu, karena dulu belum ada Android, kemudian mencari informasi itu tidak semudah sekarang gitu kan.
Biasanya kerja kelompok atau kalau dulu ada istilah bimbingan belajar, bimbel, tempat-tempat les untuk mengerjakan PR bersama-sama atau meminta saran bantuan dari tutor yang mengajar. Kalau sekarang ada PR, langsung searchingnya ke Google. Semua jawaban itu biasanya ada. Mudah sekali untuk diakses gitu ya. Jadi bagaimana literasi digital ini siswa ini bisa diawasi oleh orang-orang dewasa gitu. Dan literasi digital ini sekarang karena tidak ada batasan lagi, semua informasi baik informasi yang bersifat positif, ada pula informasi yang bersifat negatif. Jadi ada ternyata informasi negatif yang muncul seperti kasus beberapa minggu belakangan ini adanya situs-situs seperti judi online, game online yang muncul ketika kita mengakses informasi dan itu iklannya muncul terus gitu. Nah, itu kan bisa diawasi gitu. Selanjutnya Pak Irwan. Nah, literasi finansial. Nah, apa hubungannya dengan karakter sebenarnya ya? Nah, jadi ini penting sekali. Ternyata literasi finansial ini bisa dipelajari melalui materi pengertian transaksi ekonomi dan beragam jenis praktiknya. Misalnya pengenalan sumber daya ekonomi, earning, kemudian pengenalan konsep belanja, spending, sebagai pemenuhan kebutuhan dasar dan pengenalan konsep menyimpan atau saving dalam terminologi tradisional dan modern. Kemudian pengenalan konsep berbagi, sharing terdapat pada pembelajaran ekonomi ini. Kemudian pengenalan juga konsep praktik tidak baik dalam kejahatan finansial. Ternyata ada seperti apa? Misalnya pembelajaran tentang korupsi. Nah, kita apa saja bentuk dari korupsi, jadi seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk literasi finansial gitu. Kenapa di daerah-daerah terpencil gitu kan mungkin saja korupsinya rendah atau bisa juga tinggi gitu kan. Nah, itu harus dibahas dan pelajari oleh siswa-siswa supaya ekonomi itu tidak terbatas pada jual dan beli, sell and buy gitu kan. Tetapi ada pembelajaran yang bisa dimunculkan dari karakter, misalnya tadi praktik tidak baik dari sebuah kejahatan finansial gitu kan, misalnya saya kurang terlalu paham ya kalau untuk yang saham-saham gitu kan, tetapi kalau untuk tentang korupsi itu kan bisa dibahas dan bisa menumbuhkan karakter-karakter Nah, tadi kaitannya dengan integritas gitu ya. Kalau korupsi tadi dengan adanya literasi finansial ini diharapkan bisa menumbuhkan karakter integritas di diri peserta didik dan warga negara Indonesia. Selanjutnya Pak Irwan. Nah, ini yang keenam ada literasi budaya dan keluargaan. Jadi, literasi budaya dan keluargaan ini dilaksanakan berbasis budaya sekolah. Nah, budaya sekolah ini kan merupakan sekumpulan nilai yang melandasi baik perilaku, kemudian tradisi dari lingkungan sekolah, lingkungan sekitar sekolah, kemudian kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah. Kemudian guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kebudayaan atau kultur adalah keseluruhan kompleks yang terbentuk di dalam sejarah dan diteruskan dari masa ke masa melalui tradisi yang mencakup organisasi, sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, kebiasaan hukum, seni, teknik, dan ilmu. Nah, budaya ini terbentuk melalui apa? Melalui proses perjalanan waktu dalam sejarah yang berkembang dari generasi ke generasi berikutnya. Kalau untuk literasi keluargaan itu kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi ada hak kita di negara ini dan juga ada kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Selanjutnya dalam proses pengembangan literasi budaya dan kewargaan ini di sekolah dasar contohnya
dengan basis masyarakat itu melibatkan orang tua tentunya. Karena tidak hanya di sekolah, siswa juga harus diharapkan meningkatkan minat bacanya di rumah. Adanya peran orang tua di rumah dapat membantu meningkatkan minat baca anak di rumah. Dengan literasi budaya melalui bacaan-bacaan yang dibaca oleh peserta didik, ini bisa didampingi oleh orang tua selain dari sekolah juga. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kan banyak karena Indonesia adalah majemuk. Jadi banyak sekali budaya-budaya yang tercermin dari masing-masing daerah dan itu dituangkan dalam buku-buku. Nah, buku-buku itu bisa kita baca. Jadi anak-anak memiliki pengetahuan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, kemudian agama, kemudian adat istiadat masing-masing gitu. Jadi itulah yang harus terus ditumbuhkan di dalam jiwa peserta didik maupun warga negara. Oke, next Pak Irwan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada materi yang saya sampaikan belum dimengerti, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Irwan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu LC Purwandari, MPD, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa juga pada hari ini. Oke, demikian pemaparan materi yang telah dibawakan oleh dua pemateri hari ini. Dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan oleh admin melalui kolom chat Zoom dan kolom chat live pada YouTube. Baik, jangan lupa ya diisi absensinya. Kemudian langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Dipersilahkan kepada kita batasi dulu kepada 4 orang. Kepada 4 orang peserta yang ingin bertanya. Dan yang ingin bertanya silahkan hand raise atau angkat tangan di Zoom. Juga bertanya bisa juga di live chat YouTube. Nah, sebelumnya kalau ada yang bertanya, silahkan sebutkan namanya, instansi dari mana, ditujukan pertanyaannya kepada siapa, dan kemudian silahkan bertanya. Oke, kita tunggu siapa yang ingin bertanya. Kepada admin, minta tolongnya ya. Halo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kedua materi yang telah disampaikan tadi?
Baik, silahkan kepada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin bertanya, kami tunggu sekitar 1 menit. Kami tunggu sekitar 1 menit. Kalau ada Pak atau Ibu semua yang ingin bertanya, atau bisa juga antar pemateri kalau ingin bertanya. Ya, kami tunggu sekitar 1 menit. Selain itu kami informasikan juga untuk presensi telah kami kirimkan. Silahkan cek pada kolom Zoom dan kolom live chat YouTube. Kami tunggu sekitar 1 menit. Pak, halo Pak Muzakir. Iya Bu. Karena dibuat kelancar materi ya, boleh nanya ini ya. Silahkan Bu. Boleh nggak? Supaya saling sharing ya kita ya. Iya. Ini Belsi. Ibu Elsi mungkin. Ya. Siap, Ya, Bu. Nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oh iya, boleh Bu Khairul. Iya, kita sharing di sini. Panitia membolehkan. Iya, boleh menanyakan sharing-sharing. Silahkan Bu. Sangat menarik ya. Ya terima kasih Pak Ahmad Muzakir. Karena materi yang disampaikan Ibu Elsi tadi menarik ya, terkait dengan karakter ya di Bhinneka Tunggal Ika tadi dikaitkan erat dengan literasi, tentunya literasi. Ada beberapa literasi tadi, literasi membaca, literasi sains tadi ya, literasi numerasi, literasi literasi finansial, literasi digital. Mungkin di sini yang ingin saya saya tanyakan atau sharing-sharingan gitu ya Bu Elsi ya. Sharing-sharingan. Jadi literasi digital ini memang sangat menarik gitu ya, kemudian sangat membantu para guru di sekolah tentunya, karena dengan literasi digital ini kan para guru kan bebannya mungkin ya agak berkurang gitu ya. Kalau dulu kan dari digital itu kan kita yang ini banget kan. Nah, tetapi tidak hanya plusnya yang muncul juga, pasti ada minusnya juga ya biasa ya. Nah, di sini minusnya pasti gitu. Dengan literasi digital ini ternyata anak-anak ini kadang-kadang kala itu tidak serta-merta menjawab itu dengan penuh pemikiran gitu. Walaupun mereka bisa mengerjakan PR dengan klik searching Google gitu ya, ada muncul jawaban gitu kan, ada Brandly gitu ya, ada Genius, ada dan lain-lain lah. Itu muncul jawaban-jawaban di Google itu yang tidak ada gitu ya. Nah, tapi mereka ini ternyata hanya kopas gitu. Mereka tidak hanya menulis, menyalin seperti itu ya. Pada kenyataannya menyalin ya. Saya selaku guru gitu ya, saya pengalaman pada saat ngasih PR itu mereka seringkali cuma ngeliat di searching Google dapat jawaban, dan memang itu salah satu langkah dari literasi digital gitu ya, mencari di Google dapat, nyalin gitu. Pada saat kita nanya balik ke mereka nggak ngerti gitu. Mereka nggak bisa menjelaskan ke kami selaku guru. Itu mungkin kekurangan dari adanya literasi digital itu, kayaknya menyalahgunakan lah seperti itu. Nah, mungkin sharing juga sih ya, mungkin nanti dari Ibu Elsi bisa menyampaikan mungkin sedikit informasi ya yang mungkin membantu kami guru gitu ya untuk menambah literasi kami lah, menambah literatur kami di lapangan gitu. Kalau saya Bu Elsi seperti itu cara mengecek mereka tuh apakah mengerti apa sidak itu. Kadang-kadang kalau kan bolehlah lihat di Google gitu ya, silahkan, tapi mohon nanti bisa dicek gitu ya, apakah jawaban itu betul apakah sidak gitu. Karena ada beberapa kan saya punya ya Bu Elsi, jadi pernah saya ngasih tugas itu terkait hitungan gitu ya, ternyata jawaban di sistem Google searching itu salah gitu, jawaban akhirnya salah gitu, karena dia ngelihat di situ kan ya salah gitu ya, mungkin beda
yang ngerjain online itu, maksudnya itu mungkin gimana gitu, nggak tahu caranya atau gimana gitu. Cuman memang salah jawaban. Dan anak-anak menyalin ya itu jawabannya seperti itu. Dan saya hanya bisa mengasih umpan balik. Oh ini yang betulnya seperti itu, nah caranya seperti ini. Baru dia ngerti bahwa tidak semua bacaan ataupun mungkin literatur yang ada di digital itu seluruhnya betul itu. Ada kalanya memang ada kesalahan. Mungkin bagaimana menurut pandangan dari Ibu ya, terutama Ibu nih di tingkat sudah di perguruan tinggi, mungkin ada mungkin ada solusi-solusi atau ada pengalaman di mahasiswa itu seperti apa sih sebaiknya jika penerapan itu dilakukan pada jenjang SMA, karena saya kan di SMA nih Bu Elsie. Terima kasih Bu Elsie, mungkin itu aja sih sharing pengalaman, dan mungkin Ibu bisa ngasih sharing balik ke saya lagi gitu. Makasih Bu Elsie ya. Iya, terima kasih Bu Khairotunisa. Jadi benar sekali Bu, literasi digital ini penting banget ya untuk kita para guru melek terhadap informasi yang diakses secara digital gitu, baik akses mengenai informasi yang berkaitan dengan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi kalau kasusnya tadi, siswa ini memang bukan hanya siswa sebenarnya Bu, mahasiswa pun copy paste makalah itu banyak banget gitu. Tinggal caplok-caplok aja. Makanya saya agak sedikit streng ya Bu ya di kampus itu. Kalau udah tugas sama Bu Elsie itu susah, pakai acara diperiksa secara similarity, plagiasi, ribet pokoknya sama Bu Elsie. Tapi ini kan sebuah aturan yang saya berikan kepada peserta didik supaya melatih peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam memparafrase. Seandainya mereka boleh melihat dari internet, tapi konsepnya adalah mengutip gitu ya Bu ya. Kalau untuk kita makalah itu mengutip, sertakan sumbernya supaya tidak terindikasi copy paste atau plagiat, karena plagiasi ini, kalau saya bicara di tingkat perguruan tinggi ini plagiasi Bu ya. Jadi plagiasi ini ada undang-undangnya Bu gitu. Jadi undang-undangnya ini yang namanya undang-undang pasti berlaku untuk di seluruh warga negara Indonesia gitu kan. Karena sudah menjadi undang-undang, ada sanksi yang bisa diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan plagiasi. Nah, kalau untuk di tingkat sekolah, misalnya dia mencari jawaban, ada pertanyaan PR, tugas gitu yang diberikan oleh guru, itu kan mereka tinggal searching aja, dapat tuh jawabannya. Biasanya kalau untuk jenjang pembelajaran, itu ada di situsnya Brainly ya, biasanya di situs Brainly. Nah, kalau untuk searching di Google ini kan sifatnya komunikasinya satu arah Bu. Jadi kita tidak bisa mengkomunikasi lagi kan ke ke Google-nya. Siapa yang punya Google ini kan nggak mungkin seperti itu gitu kan. Apakah jawabannya benar gitu kan? Kalau kita di bimbel zaman dulu kan kita ngerjain PR nih. Nah, jadi ada tempat untuk bertanya gitu kan. Kalau di Google ini tempat bertanya tapi bentuknya satu arah. Hanya kita diberikan informasi atau jawaban sesuai dengan yang kita tanyakan. Kita tidak bisa tanya balik Bu gitu kan. Nah, jadi disitulah letak guru sebagai filter penyaring bahwa informasi yang didapatkan peserta didik dalam menjawab tugas baik PR kadangkala ternyata dijebak oleh si situs ini, ternyata jawabannya salah gitu kan. Nah, disinilah letak guru untuk lebih lebih bisa menyaring lagi jadi PR itu tidak serta-merta jawabannya itu benar gitu kan, ada salahnya. Kemudian bisa juga jawabannya salah, tapi kalau kita di eksakta ini Bu ya, apalagi kalau saya di fisika gitu kan ada dalam menjawab pertanyaan itu kan ada
jalannya ya, mulai dari diketahuinya apa, ditanyanya apa, pembahasannya gimana, tetap kemudian di hasil akhir salah. Nah, itu kan ada nilai-nilai sebelum hasil akhir salah, itu kan ada jalan yang harus ditempuh gitu kan. Proses mendapatkan angka itu kan ada jalannya gitu. Kalau siswa yang apa namanya dia punya daya apa namanya daya eksakta yang baik, nah itu dia akan tidak mengcopy paste. Jadi dia lihat betul hitungan-hitungan yang muncul, nilai angka-angka yang muncul dihitung betul. Tapi kalau hanya mencontek dan mengcopy paste, dia tidak akan sedetail itu, Bu. Gitu. Begitu lihat angka, begitu kita ketik nih di searching, keluarlah di Brain itu apa kata-kata dan apa namanya angka-angkanya sama, udah di copy paste saja gitu. Nah, apa namanya ya siswa itu harus diberikan pengertian juga bahwa mencari informasi, bekerja sama kelompok, misalnya bimbel itu boleh dan apa namanya tidak diharamkan, Bu ya. Nah, tetapi ketelitian dari masing-masing individu itu harus juga diutamakan supaya tidak hanya mendapatkan informasi, apalagi informasinya berbentuk satu arah seperti searching di Google. Jadi seperti itu, Bu. Kalau dari saya. Oke, Bu Elsie ya. Sharingnya makasih ya. Iya, Bu Elsie. Baiklah, Ibu Bapak, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Solehah SPD, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Atau Bapak Samsudin. Halo. Untuk EBSI ingin bertanya juga, Bu. Oke, siap Pak Ahmad. Ya, kami tunggu. Ada Bapak atau Ibu semuanya yang ingin bertanya? Silahkan lanjutkan, moderator. Misalnya tidak ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Baiklah, Ibu Bapak semuanya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema karakter Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Khairatun Nisa dan Ibu Elsie, yang sudah memberikan jawabannya
yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya atau kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Terlebih dahulu kepada Ibu Hajah Khairatul Nisa, SA SPD MPD, untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mas Irwan sebagai moderator ya. Terima kasih banyak untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya. Untuk di akhir acara ini saya simpulkan ya bahwa penerapan Bhinneka Tunggal Ika di sekolah sangatlah penting ya dilaksanakan ya, karena dengan penerapan di sekolah tentunya akan lebih ya memudahkan dalam menjaga keutuhan negara yang sangat beragam ya. Tentunya negara kita sangat beragam dan diperlukannya penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkup sekolah, bukan hanya sekolah tapi bisa di luar sekolah, di masyarakat ya, di keluarga dan lain-lain. Nah, karena saya selaku guru ya, tentunya di sini saya penerapannya fokus di sekolah dan ini sangat diharapkan untuk penerapannya, untuk implementasinya, dan semoga para pendidik di Indonesia ya selalu diberikan kemudahan dalam membimbing ya, dalam memberikan arahan ya terkait dengan adanya perbedaan di sekolah, dan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika maka sangat indah ya keberagaman yang ada di sekolah, dan semoga para pendidik ya tentunya bisa selain membimbing mendidik ya siswa agar menjadi generasi penerus yang berlandaskan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, Mas. Ya, sudah Mas Irwan. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kepada Ibu Elsie Purwandari, NTD, untuk menunjukkan. Terima kasih Pak Irwan. Closing statement dari saya bahwa penanaman karakter pada diri itu sangat bisa dikembangkan melalui penumbuhan nilai-nilai kebinekaan, nilai utama kebinekaan seperti religius. Kita semua di Indonesia memiliki menganut agama masing-masing, kemudian ada nilai nasionalis, kemudian nilai gotong royong, integritas, kemudian itu bisa sekali menjadi nilai-nilai yang ditanamkan pada diri baik warga negara Indonesia, dewasa maupun peserta didik untuk menumbuhkan nilai karakter-karakter yang bisa menambah kemampuan pada diri. Terima kasih Pak Irwan. Oke, terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan closing statement-nya. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita pelajari ke depannya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini.
Akhir kata, saya Muhammad Irwan selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional berikutnya. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian kami yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.